Bahagia care ini, saya senang ini, bahagia dan peduli, care. Saya tidak ingin hidup tidak dikenang, Iya. mati tidak dikenang. Nah, iya. Ulang-ulang, industri farmasi itu kan rata-rata apoteker hanya pekerja, bukan sebagai owner misalnya, yang di industrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Apoteker Podcast. Ceritakan apa yang Anda ingin ceritakan dan bicarakan apa yang ingin Anda bicarakan. Baik, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Seorang tokoh Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, seorang entrepreneur, seorang apoteker sejati dan praktisi farmasi. Langsung saja saya perkenalkan narasumber saya hari ini, Kakanda Apoteker Faisal Lantang. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik-baik. Alhamdulillah. Saya beruntung sekali bisa dapat karoma dari ini kan saya dengar baru tiba ya dari Alhamdulillah. dari Mekah. Alhamdulillah. Bro, alhamdulillah, masya Allah, saya orang paling pertama mungkin dikunjungi setelah tiba di Makassar. Baik, Anda, bagaimana kabar hari ini? Ya, hari ini mungkin masih agak sedikit lelah, tapi Lelah. demi Apoteker Podcast, Masya Allah, maju terus, pantang mundur. subhanallah. Saya terkesima dari baju yang Kakanda pakai ini. Kenapa? Baju oleh-oleh? Wajib luar biasa. Saya tertarik dengan desain merah putih, kemudian ada foto sosok. Saya lihat sekilas ini mirip-mirip Soekarno. Faisal Lantang Homecoming 2024. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini apa maksudnya ini baju, Kak? Ya, jadi kalau bicara tentang I'm Coming, mungkin sebagian teman-teman sudah paham bahwa Ya, gerakan I'm Coming itu dimulai sejak 2009. ya, Itu mungkin merupakan bagian daripada kontribusi kita sebagai seorang pemuda di salah satunya mungkin di ranah politik, termasuk juga di ranah farmasi, bagaimana kita bisa berkontribusi nyata, tidak hanya sekedar kata-kata, ya, karena kita meyakini perbuatan adalah kata-kata. ya, Dan saya berharap di 2024 nantinya ya. saya, Ya. Anda dan teman-teman yang lain, khususnya teman-teman farmasi, itu bisa berkontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia. Itu mungkin. Jadi 2024 ini kan ada pemilu serentak seluruh Indonesia. Ada ndak niat? Kalau dari niat tampang baju ini 2024 ini berarti berkontestasi di eksekutif dan legislatif ini. Yang harus kita pertanyakan sekarang, apakah ada niat pemerintah Indonesia untuk tetap menyelenggarakan pemilu di 2024? Itu dulu. Oh gitu. Ya. Tapi kalau misalnya niat itu ada dan itu terjadi, di mana posisi Kanda sebagai tokoh sosok pemuda yang ada di Sulawesi Tenggara ya, daerahnya? Bagaimana sikap? Apakah ada sikap politik? Jika masyarakat menghendaki saya untuk maju, insya Allah saya siap. Insya Allah kita doakan. Namun yang pastinya tanpa maju pun tetap kita sebagai pemuda harus tetap berkontribusi. Tidak boleh bahwa ada sekat, ada ketika kita tidak maju atau berkontestasi, kita tidak bisa berkontribusi atau memberikan manfaat untuk masyarakat. Seperti Itu penting, manfaat. manfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Luar biasa. Bukan hanya karena sekedar kita punya niatan politik sehingga kita harus berbuat baik. Iya. Tapi tenisnya nanti saya susah mengkorek-korek ini kalau begitu. Padahal niat saya ini kalau Homecoming 2024 ini kalau bukan calon bupati, calon caleg. Lagi. Luar biasa. Tapi ya kita harus juga bisa memberikan motivasi buat teman-teman. Betul. Karena kenyataannya ketika farmasi katakan atau teman-teman yang lain tidak masuk ke dunia politik, maka persoalan-persoalan yang dihadapi oleh katakan farmasi itu tidak akan bisa terselesaikan. Betul. Dan menurut pengamatan serta observasi saya di lapangan, kebetulan kami sering
berada di tengah masyarakat. Ya. Sebenarnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di bidang kesehatan itu, ketika ada yang expert di bidangnya, katakan seorang farmasis, insya Allah itu bukan menjadi suatu hal yang sulit. Iya, betul. Apalagi kita ditunjang dengan kekuasaan. Betul. Itu yang penting itu. Bisa meluruskan niat baik dengan kekuasaan. Karena tidak bisa juga kita buta politik. Kak. Harga kopi saja ini di warung kopi dipengaruhi variabel politik ini, makanya harus melek politik siapapun itu, farmasi ya. Jadi kita tingkatkan daya minat. Insya Allah, mudah-mudahan. Intinya kita tidak boleh juga berdiam diri, dia harus masyarakat yang kacau. Iya, betul, luar biasa. Jadi Kakanda Faisal Lantang ini sosok apoteker yang Siap. apoteker yang siap. Ya. Betul, apoteker yang siap. Ada juga saya dengar ini Kanda terkait ini Bahagia Care ini di Sulawesi Tenggara, di Makassar ada juga, di Sulawesi Selatan juga itu ada. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat juga ada ya? Oh iya, ini Bahagia Care ini seperti apa teknisnya di lapangan? Jadi kita kan ingin bagaimana dapat berkontribusi untuk masyarakat. Yes. Sehingga kita kemudian berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga yang konsen di ini awalnya waktu kejadian gempa Sulbar ya. Sulbar 2022. Iya, oke. Sekian. Iya, iya. Itu kita terpanggil untuk bagaimana bisa mendistribusikan bantuan sehingga kemudian alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memiliki 3 kendaraan operasional ambulans. Oh, ambulans. Ya. Jadi itu memudahkan mobilitas kita untuk masuk ke daerah-daerah bencana. Iya. Dan itu juga bagian dari kontribusi teman-teman, khususnya di teman-teman farmasi, perawat, dokter, dan teman-teman yang konsen untuk bagaimana bisa membantu, Yes. baik di bidang tanggap bencana, Iya. bidang pendidikan, Iya. bidang kepemudaan, bidang sosial keagamaan, dan tentu saja kita berupaya agar dapat memberikan edukasi Iya. bahwa dengan kita berkolaborasi itu bisa kita banyak memberikan kontribusi baik untuk negara kita, untuk daerah kita. Iya. Dan kenapa kita fokus di Bahagia Care Indonesia? Karena kita melihat bahwa kita memiliki banyak sumber daya manusia, banyak teman-teman yang ingin aktif tapi mungkin sedikit resisten karena ya kita pernah dengar di belakang ada beberapa lembaga sosial yang kemudian terindikasi, Iya. Iya. sehingga kenapa kita tidak coba untuk mengelola sendiri? Iya, iya. Dan tentu saja itu bisa menjadi framing positif juga buat teman-teman. Bagaimana mereka bisa lebih termotivasi untuk bekerja Iya. sehingga sebagian dari hasil pekerjaan mereka itu disisihkan untuk kegiatan lagi. Jadi murni dari teman-teman. Oh, pengelolaan keuangan dari Sumber dana itu murni sumber dari dana. teman-teman. Oh, jadi Bahagia Care ini lahir karena adanya kejadian bencana. Ya, Jadi ini memang ini organisasi ya atau yayasan, lembaga lembaga kemanusiaan. kemanusiaan. Luar biasa. Termasuk juga di bidang pendidikan, bahkan di bidang farmapreneur juga bagaimana kita bisa mendrive teman-teman Iya, untuk bisa menjadi pengusaha di daerah sendiri, betul. tidak merasa minder Iya, bahwa kita tidak bisa menjadi pengusaha. iya. Itulah yang membuat kemudian di Bahagia Care ya banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu sosial keagamaan, Iya. dan ini kemudian tersosialisasi dengan baik. Teman-teman silakan buat di daerah mana saja. Dan tentu saja satu sisi pasti friendship semakin terjaga karena kan Iya. dari kegiatan-kegiatan sosial itu bisa memberikan dampak positif bagi kondisi psikologi Iya. teman-teman, sehingga mereka bisa lebih kinerjanya semakin lebih baik di dunia kerja. Iya. Tapi Bahagia Care ini saya senang ini, bahagia dan peduli. Care. Ya, jadi begini, bahagia itu kan kita kan punya mobil ambulans ya. Oh ya. Jadi kalau mobil ambulans itu ke rumah duka, Iya. itu kan kondisinya lagi sedih. Iya. Nah, ketika mereka menyebut bahagia, harapan saya di balik duka itu ada sebuah kebahagiaan. Itu esensinya, bahwa kita bisa menebar kebaikan, kita bisa berbuat kebaikan sekecil apapun itu dapat memberikan manfaat buat orang lain. Di situ, Luar biasa. Iya. wow. Oh iya, iya. Jadi ada kenikmatan tersendiri kayak terkait membuat menolong orang
membahagiakan orang lain. Ini Bahagia Care bukan cuma lahirnya di Sultra ya, di Kendari, di bawah. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Heeh. Oh iya. ya. Kalau di Sulawesi Selatan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bahagia Care Indonesia? Alhamdulillah banyak lah, mungkin kayak di kejadian di banjir di Palopo, kebakaran di Makassar. Saya tidak bisa menyebutkan satu Iya. persatu, intinya bahwa setiap ada kejadian dan teman-teman ada di situ, Mm-mm. coba kita berkolaborasi untuk bisa memberikan Wow sih. Intinya kolaborasi kan ya. Iya, luar biasa. Saya senang sekali dengan Bahagia Care. Luar biasa. Apalagi kan Kakak Faisal Lantang ini kan terkenal sebagai seorang entrepreneur. Jadi mungkin pendanaannya bagaimana Bahagia Care, Kak? Jadi gini, tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya lupa judul filmnya. Iya. Laskar Pelangi kalau Oh, Laskar Pelangi. juga yang memotivasi. Iya, iya, iya. Jadi kita ini kan mungkin kalau dibilang kaya ya tidak, Iya, iya. ada. Ada. Namun yang ada ini kemudian bisa menjadi sangat bernilai ketika kita berada di atas. Iya. Nah ini kan harus dilatih, Oh, ototnya itu harus dilatih. iya, iya. Jadi kita merasa kaya karena kita sering berbagi. Iya. Nah alhamdulillah Allah membalasnya itu berlebih banyak lagi, berkali-kali lipat. Walaupun mungkin bukan dalam bentuk harta materi, tapi alhamdulillah kita masih sehat, Iya, betul. kita masih diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Itu yang penting itu, Kak. Luar biasa. Terus bagaimana aktivitas usaha, Kak? Apakah saya mau tahu sampai di mana posisi pendanaan supaya kita tidak keluar kayak kejadian-kejadian apa yang kemarin ini yang sampai miliaran itu kan. Iya, ada kasus seperti itu. Sehingga orang melihat bahwa betul-betul Bahagia Care sumbangsinya terhadap daerah, terhadap bangsa dan negara itu betul-betul murni karena kebermanfaatan satu sama lain anggotanya, orang-orang yang mau menyumbangkan hartanya di jalan itu. Bagaimana? Apakah ada sisipan-sisipan misalnya ya kalau kita seorang pengusaha kan mungkin berpikirnya keuntungan dari usaha itu sekian persen kita arahkan ke kegiatan-kegiatan sosial. Seperti apa, Kak? Kalau bicara hati memang susah diukur. Oh gitu. Jadi kegiatan itu bagian daripada rasa cinta kita. Wajah mungkin boleh standar, tapi hati kan, dalamnya hati ya itu tadi, karena mungkin itu menjadi salah satu legacy yang ingin kita tinggalkan. Ya. Karena kita hidup mungkin saya ingin cerita ada satu kejadian ini, mungkin kenal sama Mail, mantan wapres di UIT. Oh iya. Jadi satu ketika kita lagi duduk, mereka lagi ngomongin tentang kejadian demo di Jakarta. Mereka demo di Senayan. Dengan sangat hebatnya mereka cerita, saya kemudian tiba-tiba ada ambulans lewat. Saya kemudian memotong cerita mereka. Saya sampaikan kepada mereka, itu ambulans yang lewat siapa ya? Semua jawab, nggak tahu kan dah. Saya langsung sampaikan kepada mereka, saya tidak ingin hidup tidak dikenal, mati tidak dikenal. Ulang, saya tidak ingin hidup tidak dikenal, saya tidak ingin hidup tidak dikenal, dan mati tidak dikenal. Mati tidak dikenal. Terus menjadi sesuatu. Ya. Soekarno hidup selama bangsa Indonesia ada, doa selalu mengalir untuk Bung Karno dan Bung Hatta. Betul. Selama Islam jaya di dunia, selama itu pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus mengalir dari lisan kita. Betul. Nah kita, siapa kita? Kalau tidak ada sesuatu yang kebaikan kita lakukan, sampai kapan doa akan mengalir pada kita? Itu mungkin yang menjadi dasar-dasar atau mungkin kenapa kita harus terus mengembangkan sesuatu yang bisa diwariskan. Jadi ada legacy yang ingin Kak Faisal Lantang ini tinggalkan. Siapa kita? Jadi ada yang ingin ditinggalkan melalui kebaikan-kebaikan. Minimal apa yang kita lakukan kebaikan itu bisa tertular ke kebaikan orang lain yang melakukan itu, Kak. Luar biasa. Iya, karena memang saya kan sudah mengambil jalan hidup sebagai seorang farmasi.
tentu juga saya ingin bahwa sebagai sebuah profesi, farmasi juga bisa memberikan kontribusi nyata buat negara ini. Oh, berarti selama ini tidak ada kontribusi nyatanya ya? Ada. Tetapi kan semakin banyak, Iya. itu akan menjadi sebuah kebanggaan Iya. bagi farmasi-farmasi yang muda yang akan datang, bahwa menjadi seorang farmasi itu bukan hanya sekedar untuk kita menjadi seorang pekerja, tetapi ada nilai lain yang bisa kita kontribusi, Iya. baik itu berbangsa, Iya. bernegara, atau berprofesi. Kita bangga menjadi seorang farmasi karena ada nilai lain, bukan hanya sekedar materi. Iya. Bahwa farmasi memiliki manfaat, memiliki kontribusi nyata buat negara ini. Saya kalau mau bicara farmasi ini luar biasa panjang ini. Kita seduh dulu ini kopinya Kak, karena kalau kita di hadapan kopi ini kan sama. Kita seduh dulu Kak. Farmasi, iya. Menarik ini Kak kalau bicara farmasi, karena saya mau minta tanggapan Kak Faisal Lantang ini Tentang apa? Pemilihan. tentang resesi 2023. Seperti apa kondisi farmasi ini di 2023 Kak? Bisa mungkin diseduh dulu. Resesi Pahit. Seperti 2023. Jadi 2023 ini gambarannya seperti kopi pahit karena ada resesi. Walaupun ada manis-manisnya. Oh, berarti yang bikin ini saya mungkin ada narasi yang perlu diluruskan di situ. 2023 negara telah memberikan warning terhadap resesi. Seperti apa resesi dalam dunia kefarmasian, Kak? Yang pertama sih mungkin kalau kita bicara dari daya beli masyarakat ya, pastilah ketika kondisi daya beli masyarakat itu menurun, pasti akan memberikan efek kepada tingkat kebutuhan atas kebutuhan farmasi. Walaupun memang berdasarkan data yang ada, peningkatan pertumbuhan industri farmasi di Indonesia itu di 2021 meningkat. Ya, saya lupa datanya, tapi saya sempat baca bahwa dia meningkat. Namun itu kan dirasakan oleh para pengusaha, dalam hal ini industri. Sementara di bidang distribusi, di bidang pelayanan, di bidang retail kayak apotek, segala macam itu, khususnya kita di daerah di timur, itu tidak berbanding lurus, karena kita sifatnya konsumtif, bukan produktif. Kemudian dari jumlah tamatan farmasi dengan serapan kerja itu berbanding terbalik. Jumlah tamatan farmasi itu semakin tahun semakin banyak, jumlah demandnya, kebutuhannya itu semakin saat ini menurun. Karena tingkat pertumbuhan katakan apotek itu tidak sebaik di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada kejenuhan ya. Dan kita belum lagi berbicara tentang mungkin secara global. Namun intinya yang dikhawatirkan resesi kemudian stagflasi itu bisa memberikan efek kepada farmasi, pada profesi kita. Apalagi kalau kita memang tidak mencari solusi, atau katakan mungkin tidak coba untuk melihat peluang-peluang lainnya. Bisa mungkin terkait efek resesi 2023 ini, apakah bisa langsung dirasakan efeknya oleh farmasi yang bekerja di pelayanan, baik di rumah sakit, di apotek maupun di klinik? Apakah berdampak langsung baik secara finansial atau daya beli masyarakat tadi? Sekarang kalau kita berbicara teman-teman yang bekerja di sarana pemerintah, itu kan pada prinsipnya yang menanggung adalah tetap masyarakat melalui mungkin pajak, segala macam. Namun yang saya konsen di sini adalah bagaimana sih sebenarnya nasib farmasi yang berdiri di kaki sendiri, yang survive. Yang seperti apa itu, Kak? Yang menjadi seorang pharmapreneur atau menjadi karyawan. Kita ketahui bersama kan inflasi begitu sangat tinggi.
walaupun ini ada cerita lucu ya. Iya. Dari 7 tahun 8 tahun lalu sampai hari ini di negara luar ada itu nilai barang tersebut 7 tahun lalu mungkin masih Rp1. Iya. Ini masih Rp1 juga. Saya bingung kenapa inflasinya rendah sekali. Iya. Sementara di Indonesia tingkat inflasinya kan sangat tinggi. Iya. Apalagi mungkin dengan kenaikan BBM di 2022. Nah, kenaikan inflasinya tinggi tidak dibarengi dengan kenaikan upah atau gaji. Iya. Pasti daya beli masyarakat menurun. Betul. Nah, coba kita lihat gaji teman-teman profesi farmasi. Berapa persen tingkat kenaikannya? Kita Anda bicarain ya. Maksud saya kalau upah teman-teman farmasi di lapangan yang bekerja di apotik misalnya kayak itu kan mengikuti mungkin jumlah penjualan atau karena mungkin menghitung tentang bagaimana UMR di daerah tersebut. Kalau perlu disamakan atau gimana? Maksud Kalau saya sih salah satu yang menganut sistemnya itu sharing profit. sharing Itu, profit. itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi mungkin buat Solusi. ya, teman-teman farmasi. Bagaimana dalam pengelolaan itu farmasi itu memang menjadi sebuah profesi yang memiliki kontribusi nyata. Iya. Bukan hanya sekedar nama atau ijazah, tapi dia mungkin memiliki pengetahuan manajemen yang baik tentang pengelolaan suatu usaha. Kemudian juga dia paham tentang bagaimana obat-obatan itu sendiri atau produk-produk farmasi itu sendiri. Seperti apa sharing profit yang dimaksud ini, Kak? Nah, yang penting adalah bahwa farmasi harus expert di bidangnya. Iya. Bisa bicara teknis supaya kita mengerti sharing profitnya di mana. Oke. Iya. Jadi mungkin saya coba tarik dulu. Iya. Kita bicara concern ke Indonesia Timur. Oke. Karena mutu kualitas pendidikan yang ada kita fokusnya di sini. Iya. Kita kalau berbicara industri, katakan kita mau drive teman-teman farmasi ke industri, pasti terbatas tingkat serapan tenaga kerjanya. Iya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisa mendrive teman-teman yang di apotek katakan, atau mungkin lihat usaha-usaha yang lain, mungkin alat kesehatan, Yes. kemudian katakan obat tradisional mungkin, industri boleh, yang sifatnya mungkin skala menengah atau kecil. Nah, kalau kita bahas mengenai apotek katakan, kita ingin teman-teman itu yang expert di bidangnya, dia paham bagaimana sih tanggung jawab mengelola apotek, bagaimana caranya agar bisa meningkatkan penjualan, bagaimana sih cara pelayanan yang baik, apalagi di era katakan saat ini 5.0. Ada tidak teman-teman farmasi yang paham bagaimana ketika menangani komplain atau ada sesuatu yang viral, itu kan kita tidak membahas atau mempelajari secara detail di dunia pendidikan. Nah, itulah kemudian saya juga berpikir bahwa sudah seharusnya di dunia pendidikan farmasi itu konsen dari S1. Farmasi ini maunya kemana? Menjadi seorang pharmapreneur kah? Farmasi yang mau bekerja di pelayanan kah? Farmasi di industri kah? Sehingga mereka bisa lebih expert. Iya. Jadi maksudnya konsennya ini dipetakan di kurikulum ya? Iya. Kita tentu harus lebih realistis. Kalau kita konsen ke industri dari sisi prasarana kita pasti jauh tertinggal. Iya, betul. Tapi coba kita maksimalkan, kita bisa melahirkan farmasis-farmasis yang expert di bidang pelayanan, expert di bidang pharmapreneur. Kita masih punya harus cukup besar di bidang itu. Iya. Terutama mungkin di Indonesia Timur ya. Iya, kalau di daerah sentral industri kayak misalnya di Jawa ya mungkin lebih fokusnya ke. Cuman kan gini Kak, kurikulum itu kan berbasis kompetensi, kemudian diseragamkan karena ada organisasinya, APTV, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Kalau dibeda-bedakan ini kan belum pernah ada saya lihat. Jawa dia fokusnya di industri, mata kuliahnya beda dengan yang ada di Sumatera, yang ada di Apa sih yang tidak bisa, yang penting halal. betul. Iya, yang penting halal. Betul. Karena kan mungkin kebutuhan kita beda-beda ya. Harusnya juga dibedakan lah. Bagaimana Kak? Maksud saya kebutuhan ini kan begini. Perkara misalnya industri farmasi itu kan rata-rata apoteker hanya pekerja.
bukan sebagai owner misalnya yang di industrinya. Rata-rata kan ya mungkin yang konglomerat yang sudah atau gimana Ya gitu gini, jadi kita kan melihatnya. untuk bisa memperoleh penghasilan itu kan bisa dari bekerja, Iya, berusaha, berinvestasi. iya. Ya kita harusnya di drive juga waktu dari masa kuliah, jangan cuma hanya jadi pekerja. Kita bisa menjadi seorang pengusaha, kita bisa menjadi seorang investor seperti itu. Tadi kembali kepada persoalan sharing profit ya. Iya. Contoh. Tapi ini lagi-lagi harus kita menjadi seorang farmasis yang expert di bidang kita. Karena para investor tentu ingin melihat, oh ini orang memang memiliki kemampuan untuk bisa mengelola, bisa mendatangkan cuan buat kita. Sehingga kita sebagai seorang farmasis memiliki bargaining, Nah, posisi tawar yang bagus. iya, iya. Dan kita kemudian bisa memberikan nih, bisa nggak untuk pengelolaan katakan apotek, metodenya sharing profit. Saya yang kelola, Anda sebagai investor selesaikan semua. Oh ya. Jika ada profit, kita bagi nih. 30 sebagai profesi, 70 Anda investor. Coba bayangkan kalau ada apotek yang omsetnya katakan mungkin katakan 1 bulan 2 miliar dengan potensi profit 10%, 200 juta. Kalau 30% berapa? 60 juta. Ngapain kita bicara UMR? Maksud saya. Tapi lagi-lagi kita sebagai seorang profesi harus expert. Saya tertarik tadi dengan sharing profit itu. Iya. Saya belum melihat ada kejadian itu di Sulawesi Selatan, khususnya mungkin di Makassar. Ada apotik, pemilik apotik yang mau melakukan hal itu ke apotekernya. Saya tidak tahu, kalau saya tidak punya pengetahuannya. Sejauh ini mungkin tidak ada, Kak. Itu kendalanya bagaimana itu? Di mana posisi apoteker? Karena kan saya juga tahu, kalau saya punya apotik, mending saya belajar tentang manajemen. Kau tuh duduk saja, layani pasien, terima resepnya, kasih informasi obat, kasih dia edukasi. Persoalan manajemen ya urusan saya dong. Bagaimana itu, Kak? Jadi kehadiran saya di sini salah satunya adalah salah satu prinsip pertemanan. Jadi kalau kita kembangkan usaha, itu dengan dasar pertemanan salah satu. Iya. Bagaimana kita ingin melihat profesi kita besar. Nah itu penting. Tentu. Jangan senang lihat teman apoteker susah melihat teman apoteker senang. Iya. Dan kita harus mampu untuk bisa memberikan sebuah peluang, sebuah harapan buat teman-teman bahwa dengan berkolaborasi. Iya, kolaborasi. Dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah dengan sharing profit itu kinerja teman-teman itu meningkat. Apa sih yang kita kan katakan sebagai investor ingin mendapatkan hasil yang lebih. Bahkan dengan hanya mengandalkan modal yang kita miliki, kita ingin mendapatkan hasil. Seperti itu. Nah sekarang kita bisa mendapatkan hasil. Teman profesi juga kemudian bisa berkembang. Alhamdulillah. Ada contoh nggak? Ada sharing profit itu? Ada ya. Tapi Kak Faisal ini yakin, optimis nggak bisa? Apakah perlu kehadiran pihak ketiga? Dalam hal ini mungkin organisasi untuk mendudukkan sama-sama ini, kemudian diberikan pencerahan seperti ini, sharing profitnya apa dan segala macam? Bisa, sangat bisa. Yang penting dasarnya itu adalah cinta dan kejujuran. Saya mungkin di kesempatan ini ingin juga mengajak teman-teman yang lain untuk sejenak menundukkan kepala. Salah satu dosen farmasi kita almarhum Ibu Haja Sukati. Itu beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia. Tentu kita merasa sangat kehilangan sosok yang sangat ribuan yang membimbing, termasuk membimbing saya untuk bisa menjadi seperti hari ini. Dan saya juga tidak bisa lupa dengan sosok suami dari Ibu Haji Sukati, yaitu Pak Kus. Dia memberikan saya sebuah motivasi saat itu waktu masih kuliah di pojokan UIT. Haji sempat ngajar juga di UIT ya? Ada sebuah kalimat yang disampaikan kepada saya saat itu. Cerita yang kemudian sampai hari ini menjadi sebuah energi besar buat saya. Kita harus buktikan orang menyesal tidak memilih kita.
kita harus buktikan orang Menyesal tidak memiliki kita. Kenapa itu, Kak? dengan kita menjadi lebih baik. Oh, jadi lebih baik. Jadi kita harus buktikan buat orang. Katakan mungkin anggap Iya, ya. anggap. Bapak maju mungkin di sebuah pemilihan. Iya. Anggaplah itu pemilihan ketua. Gitu. Kemudian Anda mungkin Allah belum berikan buat Anda jangan dulu mengabdi di situ deh. Sehingga Anda mungkin tidak terpilih. Oke. Kita harus buktikan bahwa mereka menyesal tidak memilih kita. Iya. Dengan cara ya kita harus berbuat lebih baik lagi. Oke. Itu pesan yang sampai dari almarhum ya. Saya harus buktikan walaupun mungkin kita dari kampung seperti ini, tapi kita harus bisa buktikan bahwa kita mampu. Iya. Oke. Jangan Gimana? Saya terharu luar biasa. Sosok pemuda yang selalu menghargai jasa-jasa guru. Ini penting kayak karena sosok guru, sosok dosen seperti yang diceritakan tadi itu memberi energi yang sampai mungkin dibawa sampai hari ini. Ada kata-kata beliau, pesan beliau yang sampai hari ini itu masih terbawa oleh Kak Faisal Lantang. Iya. Untuk itu kita harus besar, untuk itu kita harus, karena apa yang mereka ajarkan kepada kita itu adalah amal kebaikan buat mereka. Bahkan mereka saat ini sudah dalam kubur, ya akan tetap terus mengalir. Sehingga itu yang membuat kita harus memiliki sebuah energi besar. Saya harus berhasil untuk mereka, untuk guru-guru kita, untuk dosen-dosen kita yang sudah sangat berkontribusi untuk kita. Tapi di mata banyak orang ini sosok Kak Faisal Lantang ini sudah termasuk kategori berhasil. Jauh. Kalau dari sisi berat badan saya akui sudah sukses sebagai entrepreneur, mapan di organisasi, sukses di praktisi farmasi, terlebih lagi di bidang sosial kemanusiaan. Apalagi kan sekarang Faisal Lantang ini kan ketua FKKA UIT ya, Forum Komunikasi Kerukunan Alumni Universitas Indonesia Timur Makassar. Kalau ketua IKA Farmasi Lit, iya. Dari 2020 sampai sekarang itu pemain yang ganti saya. Karena dia DT-nya mungkin seumur hidup ya. Ini mirip sama Cina ya, Xi Jinping ya. Luar biasa. Jadi mungkin karena doa-doa itu, Amin ya Allah. Kak Faisal Lantang ini sudah berada di level yang saya pikir Beban sih buat saya. beban, amanah. Amanah. Selama belum ada yang bisa melanjutkan bagi saya itu amanah. Amanah. Kalau di FKKU itu ya alhamdulillah saya presidium, ada juga presidium yang lain, Pak Akses Pangeran. Intinya saya tidak terlalu peduli sih dengan jabatan. Iya. Bagi saya tanpa jabatan pun UIT itu bagian daripada darah saya dan cinta saya mengalir di sana. Iya. Tapi kan begini Kak, ada pernah bahasa bahwa dekat dengan kekuasaan lebih memungkinkan kita berbuat baik. Maksud saya kan begini, posisi kakak Faisal Lantang ini kan sebagai ketua memungkinkan kebermanfaatan terhadap alumni misalnya. Apalagi Faisal Lantang I'm coming 2024 ya. Saya senang sekali dengan bahasa ini Kak. I'm coming 2024. Punya niat tulus untuk mendekatkan diri dengan kekuasaan supaya kekuasaan itu digunakan kebermanfaatan. Seperti itu mungkin Kak ya. Jadi kita sudah punya banyak contoh sih sebenarnya. Kekuasaan ini ya bisa mengantarkan kita ke surga, bisa juga mengantarkan kita ke neraka. Iya betul. Sementara saya mungkin salah satu dalam histori saya besar itu, saya kan dari kampung datang ke Makassar dari CMF. Saya besar sama teman-teman, saya besar di keluarga teman-teman. Saya tahu bagaimana caranya susahnya hidup di kampung orang. Alhamdulillah bisa sampai hari ini. Salah satunya dengan friendship itu tadi, pertemanan yang saya harus jaga. Di organisasi pun, di Mapala UIT, di BEM Farmasi, BEM MIPA, di KSR dan organisasi kampus lainnya, itu saya besar sama teman-teman. Sehingga bagi saya bisa kumpul saja sama teman-teman, lihat teman-teman bahagia. Itu bagi saya sangat-sangat berarti, lebih daripada kekuasaan. Saya pernah ditanya begini Kak, ada teman disampaikan sama saya pernah jalan ke beberapa daerah, sebut nama Faisal, siapa itu Faisal Lantang? Ada yang menjawab, kakak idola. Jalan lagi di kabupaten lain, siapa itu Faisal Lantang? Tokoh pemuda. Tapi tidak ada yang sebut mantan idola. Jalan lagi di daerah selatan, siapa itu Faisal Lantang?
Jadi memang ini Faisal Lantang di mana-mana dikenal. Karena mungkin itu tadi Kak, menanam kebaikan, kebermanfaatan kepada adik-adiknya di organisasi, di Mapala, di kampus, di BEM universitas apa dan segala macam. Sehingga memang ini luar biasa. Saya juga biasa kalau dengar namanya Faisal Lantang, apalagi ada Incoming 2024. Saya biasa terkesima. Luar biasa ke pembicaraan kita hari ini. Iya. Iya. Saya sih kalau ya. bicara tentang Incoming 2024 ini sih sebenarnya ibaratkan perang Baratayuda. Ngeri. Perang Baratayuda ya. Jadi antara kebaikan dan keburukan. Saya sih sebenarnya ya kita memang tidak boleh diam di arus masyarakat yang kacau. Iya. Di satu sisi saya harus melihat bahwa apakah ketika saya konsen, dulu kan saya pernah jadi pegawai, sekarang sudah resign. Oh iya. Yang jelas bahwa perjuangan itu tidak boleh berhenti. Iya. Harumnya sekuntum bunga itu ada batasnya. Iya. Harumnya jasa seorang pahlawan tiada batasnya. Harumnya jasa seorang pahlawan tiada batas. Kak, apa harapan kita ini terhadap profesi kita, apoteker, farmasi di Indonesia, Kak? Saya berharap farmasi bisa berdiri di kaki sendiri. Saya berharap farmasi Indonesia bisa memberikan kontribusi positif buat bangsa ini. Saya berharap farmasis bisa sejahtera dan bisa mensejahterakan orang lain. Cita-cita yang luar biasa, mulia. Hiper. Saya bangga sekali, terima kasih banyak kehadiran Kakak Faisal Lantang. Saya terus terang terharu karena baru mendengar bahwa kita baru tiba di Makassar dari umroh tadi. Luar biasa, terima kasih banyak Kak atas waktu yang diberikan. Amin. Satu lagi saya minta, siapa tahu ada titipan pesan di 2024 closing statementnya Kak untuk saya berharap untuk seluruh teman-teman, baik teman-teman farmasi di Indonesia Timur, teman-teman apoteker, juga teman-teman farmasi UIT, UIT, agar kita di 2024 itu adalah momentum yang tidak boleh kita lewatkan. Momentum tidak boleh kita lewatkan. Itu adalah sebuah pilihan yang mungkin berat, tapi kita tetap harus dapat berkontribusi untuk bangsa ini dan kita tidak boleh diam di arus masyarakat yang kacau. I'm coming 2024. I'm coming 2024. Luar biasa. Stronger. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.